Oke Kang, masih banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan terkait kegiatan-kegiatan sosial di dunia kependidikan gitu kan. Pernah mengikuti kegiatan yang berbau pendidikan itu atau? Kalau dunia pendidikan saya sempat beberapa kali juga bisa dibilang menjadi supervisi sih Kang Ridwan. Supervisi. Salah satunya di kegiatan Indonesia Mengajar. Emang cukup booming juga Indonesia Mengajar gitu, karena emang kegiatan udah startup Indonesia, salah satu sarjana-sarjana yang ingin berbakti kepada Indonesia dikirim mengajar ke pelosok-pelosok Indonesia. Jadi sebelum mereka dikirim ke pelosok-pelosok Indonesia, mereka bekerja sama dengan Wanadri, kerjasama terkait tentang pembekalan ilmu-ilmu gitu. Karena mereka di Papua mereka harus dapat sebuah pembekalan ilmu navigasi, survival dan semacamnya gitu. Nah, terus juga yang kedua ada juga ekspedisi Pelita Muda ITB waktu itu. Yang ketiga itu ada dari programnya kalau nggak salah Kementerian SDM yang ngadainnya dari EBTK. Jadi hampir mirip kayak Indonesia Mengajar, cuman perbedaannya mereka dikirim untuk tentang cahaya terbarukan, energi terbarukan. Ya, jadi ke pelosok-pelosok Indonesia mencari lokasi yang memang tidak ada listrik. Mereka juga hampir sama metode bekerja sama dengan Wanadrinya seperti apa. Cuma cukup mengasihkan sekali. Yang saya menarik itu di kegiatan Indonesia Mengajar yang diselenggarakan oleh pas dulu zamannya Pak Anies. Ya. Jadi Pak Anies jadi Menteri Pendidikan ya. Betul sekali. Nah, selama di sana metode bisa dikatakan pelatihan ya? Pelatihan. Itu kayak bikin camp atau di ruangan atau gimana di sana kegiatannya? Kalau kegiatan yang diselenggarakan oleh si Wanadri sendiri yang saya ikutin waktu itu nggak jauh berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh Wanadri di kegiatan yang lain ya. Sama kegiatannya kayak navigasi, campcraft, survival gitu ya. Cuman perbedaannya targetan mereka itu lebih ke soft skillnya Kang Ridwan, bukan ke skill mereka harus jago navigasi, tidak. Tapi pada saat itu targetannya adalah gimana caranya para peserta Indonesia Mengajar itu dibekali menjadi sosok seorang navigator. Jadi pada saat mereka sudah punya jiwa navigator, mereka ada di pelosok-pelosok Indonesia, biasanya navigator tuh mereka orangnya tuh jadi aware terhadap bahaya, teliti, terus kompak. Survival juga sama Kang Ridwan gitu. Jadi bukan berarti mereka datang ke satu tempat, contoh di Papua, mereka lapar, terus mereka harus mencari makanan-makanan di sana, bukan ternyata gitu. Mereka dibekali soft skill-nya, yaitu pada saat mereka lapar, mereka harus berpikir. Salah satu contoh berpikirnya ada satu kasus gitu ya, mereka lapar melihat ada anak kecil, terus anak kecil itu mereka buat bahagia, tertawa, trauma healing, ternyata dilihat oleh ibunya. Nah, ibunya kan dengan spontan pasti mengajak, ayo kita makan dulu. Nah, itu salah satu ilmu survival juga sebenarnya. Berarti peserta pelatihan itu dikirim ke daerah-daerah yang tertinggal ya? Ya. Kang Andi di sana menjabat sebagai supervisi. Ya, sebagai bisa dibilang supervisi sih. Ya? Saya nggak berangkat ke sana, tapi saya mempersiapkan saja, membantu mempersiapkan. Terus dari kan setahun awal tahun kali ini gitu, banyak sekali bencana-bencana Kang, terutama di skala nasional, skala provinsi dan di daerah, nah gitu. Nah, buat teman-teman juga tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, karena kita sedang mengalami bencana wabah virus corona ya Kang ya. Nah, di sini juga Kang Andi kemarin udah melakukan kegiatan ya Kang bersama teman-teman dari BPBD ya. Nah, itu di daerah Majalengka. Nah, itu kegiatannya seperti apa Kang kalau kemarin gitu? Oke. Kayaknya juga sedikit saya mau menjelaskan juga Kang Ridwan. Jadi emang kali ini kan saya tinggal di Majalengka dikarenakan saya sudah menikah dengan orang sini gitu. Diikat ya Kang? Diikat ya. Gitu. Tapi pas saya nikah di sini, saya
keterima kerja di BPBD Majalengka. Itulah asal usulnya kenapa saya bisa melakukan penyemprotan gitu, karena emang saya bekerja di sana gitu. Nah, untuk si wabah si non alam sendiri, sebenarnya secara pribadi saya baru menemukan bencana seperti ini kan Ridwan. Kalau misalnya pertama kali kalau misalnya orang hilang, pesawat hilang, itu hati yang hilang, itu saya pernah gitu. Tapi untuk wabah ini saya baru pertama kali gitu. Itu jadi untuk meng-sharingkan tentang si wabah ini saya tidak terlalu bisa menjelaskan terlalu lebih Kang Ridwan, karena tidak berkompeten gitu. Takutnya ada suatu hal yang salah saya jelaskan itu nanti bisa. Berarti Kang Andi sebagai di PPBD berarti ikut berkontribusi ya Kang ya? Ya. Minimalnya mencegah penyebaran virus di daerah Majalengka gitu ya. Jadi kemarin itu penyemprotan di dinas-dinas ya Kang? Kemarin tuh kita satu hari menyemprot di 35 dinas. 35 dinas yang ada di wilayah Majalengka. Itu ada 5 regu sebenarnya Kang Ridwan. Kita terpecah menjadi 5 regu bekerja sama dengan Tagana, Dinas Kesehatan gitu. Terus dengan Dinsos juga. Nah, besoknya merambah ke terminal dan besok pun masih akan terus berlanjut. Nah, karena itulah yang bisa kami lakukan, pencegahan melalui penyemprotan. Untuk pemahamannya sudah banyak sekali di medsos ya. Medsos juga udah banyak diberitakan seperti apa pencegahannya. Cuman yang bisa saya lakukan bersama dinas melakukan penyemprotan. Sebenarnya masyarakat umum juga bisa melakukan kontribusi ya Kang ya terhadap pencegahan penyebaran virus tersebut. Jadi buat teman-teman di luar sana, marilah kita menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, tetap berolahraga gitu. Yang sekarang digembar-gemborkan tentang mencuci tangan ya Kang ya. Mencuci tangan tetap bersih gitu. Terus sebenarnya banyak sekali yang ingin saya tanyakan Kang seputar kegiatan bencana gitu Kang. Nah, selama Akang di BPBD sekarang, bencana yang menurut Akang paling sulit ditangani itu di daerah mana? Yang paling sulit secara pengalaman, secara ilmuwan Akang gitu. Yang pasti waktu kebakaran Gunung Ciremai kan gitu. Kebakaran Gunung Ciremai ya, karena kebakaran itu benar-benar mengelilingi Gunung Ciremai, itu batasnya itu sampai ketinggian 2.500 ke atas. Kami harus menjangkau titik-titik api itu bukan hanya dari jalur Kang Ridwan, kita masuk dari beberapa jalur yang emang tidak ada aksesnya ya. Sampai waktu itu saya mencoba selama 2 minggu tuh masuk ke 5 titik punggungan, 2 kali di jalur Apuy Kang Ridwan, terus 2 kali di Buper Panten itu ke atas, terus di daerah Cikaracak, di daerah Raja Galuh juga sama. Jadi bukan matiin apinya Kang Ridwan, tapi menuju ke titik apinya itu sangat sulit sekali Kang Ridwan. Berapa lama Kang di sana Kang? Kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Pulang pergi apa di sana, menetap di sana? Dari 2 minggu itu saya diizini pulang tuh waktu malam takbiran kalau nggak salah. Waktu besoknya mau sholat Id. Nah, itu sholat Id saya pulang, besoknya saya balik lagi. Terus seminggu kemudian saya pulang istirahat lagi, recovery, tapi langsung balik lagi. Nah itu kan kebakaran ya bisa dikatakan bencana besar gitu, apalagi di gunung yang sulit aksesnya. Nah ini yang saya prihatin itu ketika banyaknya sekarang kan trennya itu mendaki gunung gitu, anak-anak pecinta alam mendaki gunung gitu. Terus yang ingin Kang Andi sampaikan terkait untuk menyadarkan bahwa pentingnya menjaga lingkungan, katakanlah di gunung atau di mana gitu. Nah buat teman-teman yang suka naik gunung gitu kan, bolehlah sedikit himbauan supaya tidak terjadi lagi itu kan bencana seperti itu gitu. Oke, himbauan dari saya berharap memberikan satu framing kepada pendaki gunung, hati-hati naik gunung itu bahaya.
Yang pertama harus kamu tanamkan di dalam otak kamu, naik gunung itu bahaya. Tapi bukan berarti ada bahaya ini kamu langsung ngedown, saya nggak mau naik gunung, tidak gitu. Tapi pada saat kamu tahu itu bahaya, kamu harus mempersiapkan peralatannya, mempersiapkan segalanya gitu. Jangan sampai kedinginan, jangan sampai terjatuh, jangan sampai terpleset, tersesat. Soalnya banyak orang yang sekarang tidak merasa bahwa kegiatan mendaki gunung itu adalah satu kegiatan yang berbahaya gitu. Maka mereka tidak mempersiapkan segalanya dengan baik gitu. Jadi saran saya bagi para pendaki, persiapkan mendaki gunung dengan baik dan benar. Ya intinya jangan menyalakan api unggun terus ditinggal ya Kang ya. Ya, salah satunya dikubur lah atau ya kalau bisa jangan menyalakan api unggun lah, karena kan peralatan pendakian juga sudah portable ya Kang ya. Sudah cukup. Sudah membantu lah bagaimana kita berkegiatan di alam. Terus seputar apa yang menjadikan Kang Adi itu terus bergelut di dunia sosial itu, sebenarnya Kang Adi itu nyari apa sih? Bergelut di dunia sosial, entah itu dalam bencana alam, dunia pendidikan, terus tentang berkegiatan di lingkungan gitu. Itu maksudnya apa sih yang harus Kang Adi ucapkan agar teman-teman yang di sana bisa juga ikut tersadar kita itu harus mempunyai jiwa sosialnya. Ini saya bisa bergerak terkait masalah ilmu yang saya miliki. Ya punten kan Tuan, ngomong dikit saya punya ilmu. Jadi untuk saya dapat dakwah dari senior saya juga gitu. Gimana caranya bisa mempertahankan ilmu? Yaitu dengan cara dibagikan. Terus yang kedua kalinya itu gimana caranya untuk meningkatkan ilmu? Ternyata untuk meningkatkan ilmu harus kita terus lakukan ilmu yang kita punya, kita bagikan buat orang yang di sekitar kita itu bisa juga memberikan. Jadi saya punya motivasi bergerak di bidang sosial, lingkungan ataupun apapun ya karena ingin meningkatkan ilmu saya gitu. Saya tidak mau ilmu saya hilang dengan cara berdiam diri. Jadi sehingga tadi dari kata-kata Y tadi kan bergerak. Jadi untuk meningkatkan terus ilmu saya, karena saya ketakutan kalau misalnya ilmu saya hilang dan tidak bermanfaat. Itu sih paling motivasi saya. Terus banyak sekali ya kegiatan itu memang semuanya itu di dunia karena relawan gitu ya, relawan pendidikan. Terus saya juga termasuk orang yang suka dilarang-larang gitu sama tua, entah itu sama doi. Nah, ada nggak sih Kang protes dari kan sekarang sudah menjadi mantan ya, pacar itu udah halal lah gitu. Udah halal kan. Pernah nggak sih Kang doi Kang Andi itu ngerasa bete gitu sama kegiatan-kegiatan Akang? Pastinya. Bukan hanya saya, mungkin banyak pendaki-pendaki yang lain juga merasakan hal kayak gini. Cuman saya punya cara baik di si pacar halal ataupun di keluarga gitu ya. Yang pasti saya membuktikan kepada keluarga ada satu perubahan karakter yang signifikan gitu ya. Apalagi ke orang tua gitu ya. Orang tua merasa keanehan pada saat saya ada perubahan Kang Ridwan. Saya pulang ke rumah, tiba-tiba subuh-subuh saya udah nyapu. Waduh, idaman sekali kan. Besoknya ibu saya geleng-geleng, ini anak saya atau bukan? Besoknya lagi ada cuci piring, saya pertamanya cuci piring punya saya sendiri, besoknya banyak cuci piring, saya cuci piring, ibu saya juga jadi bingung. Waduh, ini anak saya kenapa nih, sakit atau tidak? Kayaknya sakit kan. Nah ternyata hal ini yang dirasakan orang tua bahwa pada saat di organisasi ini mendidik saya dengan sangat baik gitu. Jadi orang tua merelakan lah gitu. Tapi berbeda dengan pacar kan. Berbeda dengan pacar, saya sama pacar halal ini sudah kenal itu kurang lebih 10 tahun. 10 tahun mulai dia masih SMA kelas 2 gitu ya. Sebelum masuk ke Wanadri kan? Ya, cuman kita tidak mengenal namanya pacaran.
tapi kita dekat gitu. Dalam artian bisa bertahan lama kayak gini juga gara-gara pacar halal saya sering ditinggal kan itu gitu. LDR ya? Nggak LDR sih, soalnya saya sering keluar gitu, saya sering keluar pulau, saya sering berkegiatan gitu, jadi selama ini tidak terasa gitu, tidak terasa. Terus saya juga bisa dibilang kedekatan saya tidak normal. Kedekatan tidak normal? Iya, tidak normal. Kalau normal itu biasanya orang pacaran itu ketemu tuh hari Minggu, malam Minggu. Malam Minggu. Nah, kalau saya diganti malam Kamis. Waduh. Kenapa? Karena setiap malam Minggu pasti saya banyak kegiatan gitu. Kalau nggak ke lapangan, ada rapat, ada apapun lah. Ya kalau saya mah kan gini sih prinsipnya, kalau ada kegiatan yang kegiatan organisasi atau kegiatan apa lah gitu, lebih baik minta maaf daripada minta izin kan kalau saya mah gitu. Hajar we lah ya, hajar we lah gitu. PT jeung teu PT mah kumaha. Tah eta lah gitu. Hadapin we. Penting ketika sudah kegiatan ya 1 jam 2 jam lah gitu. Video call gitu. Cuman saya satu hal yang bisa membuat saya bertahan, mungkin nggak tahu juga, saya sudah memensetkan dalam otak saya ini bukan pacar saya tapi calon istri. Waduh. Nah, jadi inilah yang buat saya bisa bertahan terus gitu. Ya mungkin segitu Kang lah dari Siap. saya. Terima kasih. Siap, sama-sama. Buat teman-teman silakan follow IG Kang Andi, nama IG-nya Y_ aja. Ya, nanti kita sertakan di sini ya. Nah, terus jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian, barangkali video ini bermanfaat. Kembali lagi nanti bersama kita di video berikutnya. Terima kasih.